Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Pada hari ini, saya Pastor Roy, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetap berjuang untuk bertumbuh dengan membaca firman dan mengikuti ibadah secara online di tempat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami mau membaca firman-Mu, Engkau berbicara bagi kami mau bertumbuh ya Tuhan, dan kami mau hidup dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, dan penuhi kami, agar setiap firman yang kami baca dan kami dengar, kami terima itu sebagai sebuah landasan iman kami sebagai orang-orang percaya. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu ini kita masih berada pada seri dari dalam, dan judul khotbah pada hari ini yaitu tentang ketika badai menerpa. Teksnya terambil dalam Ibrani 11 dan saya akan bacakan ayat yang 1 sampai yang ke-12 untuk kita. Demikian ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu beroleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Satu hari terjadi tanah longsor yang telah menutupi jalan keluar antara pertambangan di bawah tanah dengan dunia yang ada di atasnya. Hal itu terjadi di pertambangan emas San Jose di Capiano di Chili pada 5 Agustus tahun 2010. Pada saat itu ada sekitar 33 pekerja tambang yang terperangkap di dalamnya sedalam 700 meter dari permukaan tanah. Betapa menakutkannya peristiwa itu. Dan yang lebih lagi, tanah longsor itu telah menutupi jalan keluar masuk dari pertambangan itu yang ditimbuni dengan batu-batu yang sangat besar dan yang tidak mungkin bisa diangkat atau dibor. Kira-kira berapa lama orang-orang yang ada di dalam pertambangan bawah tanah itu bisa bertahan? 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari. Pada hari yang ke-14, tim evakuasi sudah ingin berhenti. Sebab tidak mungkin ada yang bisa hidup pada hari yang ke-14, pikir mereka. Para keluarga korban pun sudah mulai putus asa. Tetapi yang lebih luar biasa adalah Menteri Pertambangan Chili tetap memerintahkan tim evakuasi untuk terus mengebor batu-batu yang besar itu. Sekiranya pada hari yang ke-30, tim evakuasi belum bisa menembus batu-batu yang besar itu, apakah masih ada yang berharap bahwa ada orang yang hidup di dalam tambang yang telah runtuh dan tertimbun oleh batu-batu besar itu? Pada akhirnya tim evakuasi bisa menembusi batu-batu itu dengan mata bor yang didatangkan baik dari Australia, Amerika, dan Jerman pada hari yang ke-69. Kira-kira berapa orang yang masih hidup dari ke-33 orang pekerja yang tertimbun dalam tambang bawah tanah itu? Apakah ada yang masih hidup pada hari yang ke-69 itu? Di mana persediaan makan dan minum hanya cukup untuk 1 minggu dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun di luar dugaan, ke-33 para pekerja itu masih tetap hidup. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa selamat?
Tentu ada banyak faktor yang membuat mereka masih bisa bertahan dalam kesulitan yang luar biasa, dalam ketakutan yang begitu besar. Bahkan mereka bersaksi, mereka memakan persediaan makanan yang ada dengan sangat irit. Mereka makan 1 hari 1 sendok dan minum 1 hari 1 sendok agar cukup untuk ke-33 orang selama mungkin. Mereka menceritakan keadaan mereka yang penuh dengan ketakutan. Kadang mereka berteriak histeris, kadang mereka mengeluh, kadang mereka mulai berhalusinasi, bahkan ada yang ingin bunuh diri. Namun, hal yang pasti yang bisa membuat mereka bisa bertahan adalah salah satu di antara ke-33 orang itu selalu mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mengingatkan mereka tentang Allah. Tetap berharap kepada Tuhan, kata orang yang mengingatkan ke-32 para pekerja tambang yang sedang tertimbun di bawah tanah. Ada satu faktor penting yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Mengapa para korban itu bisa bertahan dari kesulitan hidup yang luar biasa itu? Jawabnya, karena ada unsur pengharapan. Itulah the power of hope. Pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam kesulitan apapun. Pengharapan juga dapat membuat orang tetap berjuang menghadapi persoalan hidup yang berat. Pengharapan juga dapat membuat orang yang mungkin sudah divonis oleh dokter bahwa dia tidak mungkin lagi dapat bertahan hidup. Namun karena pengharapan, sang pasien yang telah divonis ini dapat dengan tekun menjalani pengobatannya. Ibrani 11 ayat 13 menggambarkan kita adalah orang asing dan pendatang di bumi. Kata Ibrani 11 ayat yang ke-13. Lalu ayat yang ke-16 mencatat, sebab tanah air kita adalah surga. Dengan kata lain, bumi ini bukan rumah kekal kita. Kita bukan berasal dari bumi ini. Kita semua adalah pendatang. Oleh sebab itu akan ada banyak hal yang akan terjadi, ada banyak hal-hal asing yang akan kita hadapi, karena memang ini bukan rumah kekal kita. Kita tidak berasal dari sini. Tetapi apa yang bisa membuat kita bertahan sebagai seorang perantau, sebagai seorang asing? Hanya pengharapan. Pengharapanlah yang membuat kita bertahan dan berjuang sebagai orang asing. Pengharapanlah yang bisa membuat kita bertahan dan berjuang sebagai seorang perantau. Pengharapan dapat membuat orang bangun pagi dan tidur di malam hari karena punya keyakinan bahwa hari esok akan berjalan lebih baik lagi. Pengharapan dapat membuat seseorang mampu menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya. Karena keyakinan suatu kali kelak pasti akan bertemu dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Selama kita masih mempunyai pengharapan, ada kekuatan untuk bertahan, ada kekuatan untuk berjuang. Pengharapan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup sesulit dan seberat apapun itu. Lalu apa yang akan terjadi ketika seseorang kehilangan pengharapan? Keberanian untuk menghadapi persoalan hidup hilang. Hilangnya keyakinan bahwa kesulitan hidup yang sedang dihadapi mampu untuk diatasi menjadi sirna dan lenyap. Lalu kita yang kehilangan pengharapan akan hidup dalam keadaan kecemasan,
ketakutan yang berlebihan, kegelisahan, akhirnya stres, depresi, lalu mulai muncul berbagai macam pikiran yang negatif yang mungkin saja bisa kita lakukan. Dengan kata lain, ketika seseorang kehilangan pengharapan, hidupnya telah hancur. Oleh karena itu penting sekali untuk memelihara pengharapan itu. Pada masa-masa ini keadaan semakin sulit dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu dari sudut ekonomi, baik dari sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, banyak penyakit aneh-aneh. Keadaan-keadaan ini benar-benar menyesakkan dan membuat kita mengelus dada karena beban dan tekanan kehidupan yang menghimpit hidup kita. Dalam keadaan seperti ini kita menyaksikan begitu banyak berita-berita buruk yang menjadi beban pikiran kita. Informasi seperti ini sangat menakutkan bagi engkau dan saya. Ada yang mungkin berkata, saya takut, saya tidak bisa lagi melihat masa depan dalam diri saya tidak bisa lagi melihat masa depan dalam diri keluarga saya, anak-anak saya. Pertanyaannya, sampai seberapa jauh kita bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Sampai berapa lama kita mampu bertahan? Ataukah pilihannya kita hanya menunggu sampai satu persatu runtuh, lalu hidup kita berakhir? Dalam keadaan seperti ini, penting sekali untuk memelihara apa yang disebut pengharapan dalam diri kita. Jangan menyerah, jangan mau kalah dengan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan terjadi karena kita tahu dari firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita tahu dari firman bahwa ada rencana Tuhan di balik segala kesulitan hidup yang menghimpit hidup kita. Pengharapanlah yang harus kita pelihara. Selama pengharapan itu masih kita miliki, maka ada sumber kekuatan untuk kita bisa bertahan dan berjuang. Kita bisa hidup beberapa tahun mungkin tanpa penghasilan. Kita bisa hidup beberapa bulan tanpa tabungan. Kita bisa hidup beberapa hari tanpa makan dan minum. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Walaupun secara fisik kita masih hidup, tetapi sebetulnya kita tidak lagi hidup karena harapan di dalam hidup kita sudah sirna. Penting sekali untuk memelihara pengharapan dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Mari kita memahami pengharapan Kristen yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di awal tadi, orang-orang yang terkurung di dalam tambang bawah tanah, tidak punya komunikasi dengan orang-orang yang ada di atas, mereka sudah hilang harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi salah satu di antara mereka mengingatkan Tuhan hadir bersama mereka. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya komunikasi mereka. Komunikasi batin mereka. Dan ketika mereka percaya, mereka menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka bertahan. Mereka memiliki pengharapan. Dan akhirnya pengharapan itu memampukan mereka hingga mereka selamat. Perhatikan apa yang dikatakan teks Ibrani 11 ayat 1. Bahwa dasar dari segala pengharapan kita adalah iman.
Ibarat pelita, nyala api pada sumbu pelita itu adalah pengharapan. Tetapi pengharapan itu tidak akan hidup kalau tidak ada minyak di dalamnya. Iman adalah minyak yang membuat sumbu api pengharapan itu tetap bernyala. Tanpa minyak, nyala api pada sumbu itu tidak akan bertahan lama. Demikian pula kata firman Tuhan, tanpa iman maka pengharapan tidak mungkin bertahan lama. Imanlah yang menjadi dasar hakikat sebuah pengharapan. Pada waktu Alkitab berbicara tentang iman, selalu mempunyai kaitannya dengan Tuhan. Karena iman mempunyai dasar pengharapan, itu mempunyai kaitan dengan Tuhan. Pengharapan itu pun berkaitan dengan Tuhan. Pengharapan yang tidak berkaitan dengan Tuhan bisa kita sebut optimis. Ada perbedaan besar antara pengharapan Kristen dengan perasaan optimis. Optimis bersifat psikologis, tetapi pengharapan Kristen bersifat teologis. Dasar dari optimisme adalah perhitungan bahwa kita sanggup atau manusia sanggup untuk menghadapi hari esok. Tetapi dasar dari perhitungan pengharapan Kristen adalah bahwa Allah sanggup memimpin kita sampai hari esok. Ada perbedaan yang sangat besar. Optimisme seringkali diperhitungkan dengan logika manusia. Tetapi pengharapan Kristen merupakan perhitungan iman kita. Bahwa Allah lah yang melakukannya dan bukan kita. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita selalu akan menemukan baik umat Israel, tokoh-tokoh pahlawan iman, kita selalu melihat Allah lah yang melakukan segala sesuatu atas hidup mereka. Allah lah yang telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dasar dari pengharapan Kristen adalah iman di dalam Tuhan. Pengharapan Kristen selalu punya kaitan dengan Allah dan selalu bersumber dari Allah. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi pada ayat yang ke-7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Sumber kekuatan hidup kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita berasal dari Dia. Hidup kita bergantung dari Dia. Nafas hidup yang kita miliki berasal dari Dia. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dikatakan hiduplah bergantung, percaya kepada Tuhan. Itu karena memang hidup ini berasal dari Dia. Perhatikan, Ibrani mengungkapkan bahwa pengharapan lahir dari iman. Dan iman selalu berkaitan dengan Allah dalam dua hal. Pertama, iman timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Seseorang hanya bisa beriman kalau dia mengenal Tuhan. Tetapi dari mana ia bisa mengenal Tuhan? Dari informasi yang benar tentang Tuhan. Informasi yang benar tentang Tuhan dapat dari mana? Jawabannya adalah Alkitab. Satu-satunya sumber yang dapat dipercaya dan benar. Alkitab adalah firman Tuhan. Buku sejarah tentang Tuhan. Dari Alkitab kita tahu siapa Allah, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana janji-janjinya, sehingga kita mengenal tentang Allah dari Alkitab. Dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta manusia, Allah pencipta engkau dan saya. Dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih. Ia bukan pribadi yang jahat, semena-mena, diktator, menekan dan tidak adil. Tetapi Dia adalah Tuhan dari segala ciptaannya.
Bapa dari segala anak-anaknya. Di dalam Dialah kita tahu bahwa kita dikasihi, sampai Ia memberikan putra tunggalnya untuk mati menebus dosamu dan dosaku. Dari Alkitablah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Bukan cuma Dia menciptakan dunia hanya dengan berfirman saja, tetapi kita juga menemukan Dia mampu membelah lautan, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit, memberi makan dan memberi minum orang yang kelaparan. Dia juga membangkitkan orang mati. Dari Alkitablah kita tahu Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, yang dilakukan, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dari Alkitablah kita tahu bahwa jalan keselamatan yang kekal itu hanya terletak pada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dari Alkitablah kita mengenal Allah. Semua tentang Allah kita tahu dari Alkitab. Pengetahuan tentang Allah yang semakin banyak kita dapat dari Alkitab itu harusnya membangkitkan iman kita. Pengetahuan kita tentang Allah yang kita baca, yang kita dengarkan dari firman Tuhan, seharusnya membangkitkan iman kita. Iman yang muncul, iman yang tumbuh, menimbulkan pengharapan. Maka pengharapan itulah yang akan membuat kita kuat menghadapi segala pencobaan, segala kesulitan, badai hidup. Pengharapan itulah yang membuat kita mampu bertahan di dalam kesulitan hidup, sesulit apapun bentuknya, seberat apapun situasinya, sesusah apapun kondisinya. Dalam masa kehidupan yang sulit pada waktu-waktu ini, kita harus terus menyalakan api pengharapan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan iman kita bertumbuh. Dengan cara apa membuat iman kita bisa bertumbuh? Dengan membaca firman Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang keliru dalam bertindak, keliru dalam membuat keputusan. Di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang menekan jiwa, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menghilangkan waktu mereka untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman merupakan kesempatan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Namun tidak sedikit anak-anak Tuhan yang melakukan sesuatu yang terbalik. Ditinggalkannya lah firman Tuhan, lalu mulai terkurung dalam kesulitan hidup, lalu menjadi apatislah mereka yang telah meninggalkan firman Tuhan. Sehingga sekarang muncul generasi apatis. Firman Tuhan merupakan sumber kekuatan kita yang membangkitkan iman dan menumbuhkan pengharapan kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan di tengah-tengah kebosanan mereka, baik karena pola hidup yang telah berubah saat pandemi, mereka justru meninggalkan, menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah. Kebiasaan-kebiasaan untuk mengikuti kegiatan ibadah yang diadakan oleh gereja-gereja lokal. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kita harus terus mendisiplinkan diri untuk terus beribadah. Walaupun kita mulai tidak nyaman, walaupun sulit untuk konsentrasi, tetapi mintalah kemurahan Tuhan atas kita. Karena saat hamba Tuhan berkhotbah dalam ibadah, pada waktu puji-pujian dinaikkan untuk menyembah Tuhan,
Disitulah Tuhan berkata-kata meneguhkan kita dengan firman-Nya. Itu penting agar iman kita terus bertumbuh. Itu penting agar pengharapan kita terus bertumbuh. Itu penting pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup. Kita tetap bisa bertahan. Jangan pernah menjauhi ibadah-ibadah Kristen. Tetap bertahan, itulah yang Tuhan ingin tetap Ia lihat dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, para pengikutnya. Jangan abaikan doa. Doa adalah perwujudan iman. Iman yang mengenal Allah itulah yang mendorong kita untuk berdoa. Kalau kita jauh dari pembacaan firman, kalau kita mulai jauh dari kegiatan-kegiatan ibadah, iman kita tidak bertumbuh. Mau berdoa pun kita menjadi malas-malasan. Mari kembali membaca firman, kembali hadiri ibadah-ibadah di gereja, tempat saudara bertumbuh dan dibesarkan secara rohani. Mari kembali berdoa. Mari kembali melayani Tuhan di setiap departemen yang ada di gereja, tempat di mana kita bertumbuh dan dibesarkan. Iman selalu berkaitan dengan Tuhan, selalu. Sebab yang kedua, iman tumbuh bila kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang telah kita kenal. Iman itu tidak sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Kalau cuma berhenti sampai di sana, maka pengetahuan itu hanya sekedar ilmu dalam otak kita dan tidak berkaitan dengan kepercayaan kita. Iman tidak sekedar kita ketahui, tetapi iman yang membangun pengharapan kita adalah iman yang setelah kita tahu tentang Allah, kita mempercayakan diri kepada Allah yang kita tahu dari firman. Itulah kunci dari pertumbuhan iman. Inilah kunci pengharapan kita untuk terus berpengharapan. Tidak sedikit orang Kristen yang tahu tentang Tuhan, memahami doktrin-doktrin yang begitu dalam dan begitu baiknya tentang kekristenan, tentang Alkitab. Bahkan mungkin orang-orang seperti itu pengetahuannya melebihi pengetahuan pendeta. Apalagi kalau berdebat, hamba Tuhan pun kalah. Tetapi cara menghadapi persoalanlah yang membuat kita tahu apakah pengetahuan tentang Allah itu hanya sekedar menjadi pengetahuan di otak kita saja, atau telah bertumbuh menjadi iman di hati dan hidup kita. Orang yang bertumbuh di dalam iman mempercayakan hidupnya kepada Allah, seperti yang ia ketahui dan ia kenal tentang Allah itu. Pertanyaannya, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Seperti Habel yang mempercayakan diri kepada Tuhan, seperti Henokh, seperti Nuh, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Sarah yang kita baca dalam Ibrani 11, yang mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang mereka kenal. Itulah yang harus kita capai. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti yang kita kenal tentang Tuhan itu dari Alkitab, dari firman yang kita baca dan kita dengar. Dari persekutuan rohani yang ada di gereja kita. Tuhan yang kita kenal dari setiap pelayanan yang kita terima. Itulah yang harus kita capai. Iman hanya bertumbuh kalau kita mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bila kita kenal Allah levelnya 10%, maka seharusnya kita mempercayakan hidup kita kepada Allah selevel dengan pengenalan kita yang 10% itu. Kalau pengenalan kita naik 20%, seharusnya kita berani mempercayakan hidup kita selevel dengan pengetahuan kita tentang Allah itu. Jadi dengan kata lain, seharusnya kepercayaan kita kepada Allah berbanding lurus dengan naiknya pengetahuan kita tentang Tuhan.
Semakin banyak pengetahuan kita tentang Tuhan, walaupun harus diakui bahwa selalu terjadi gap antara pengenalan akan Allah dan keberanian kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Tetapi ingat, seorang murid yang sejati akan terus berusaha untuk mengurangi gap itu. Seorang murid yang sejati tidak akan membiarkan dirinya untuk tidak mempercayai Tuhan. Sebagaimana pengetahuannya yang meningkat, dia akan membuat semakin gap itu kecil. Disitulah iman bertumbuh, disitulah pengharapan bangkit. Perhatikan ini, dalam masa-masa sulit ini, kita diajarkan oleh firman Allah bahwa hidup ini bukan soal tentang untung dan rugi, tetapi belajar tentang penyertaan Tuhan. Belajar tunduk, belajar percaya, belajar taat kepada Tuhan. Bukan tentang untung dan rugi. Belajar mempercayakan diri kepada Tuhan, Sang Pemberi, Sang Pemilik hidup yang kita ketahui dari firman Allah, dari Alkitab. Belajar bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Saya banyak beberapa kali mengunjungi keluarga-keluarga miskin yang ada di Sambisari. Hal yang menarik yang saya temukan adalah satu kali Tuhan seperti menegur saya secara pribadi. Saya bertemu dengan keluarga-keluarga miskin dan ketika saat itu saya menyalurkan berkat sembako yang diperuntukkan untuk mereka. Mereka berbahagia. Mereka bersukacita padahal hidup mereka sulit luar biasa. Tapi ketika mereka bersukacita menerima pemberian sembako itu, Tuhan berbicara kepada saya untuk selalu menikmati momen yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ketika kebahagiaan itu datang hari itu, nikmati kebahagiaan itu. Kalau kata firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Kebahagiaan hari ini, nikmatilah dengan sukacita. Jangan bebani momen kebahagiaan ini dengan kesusahan yang belum pasti di hari esok. Sebab kata firman Tuhan, kita tidak bisa menambahkan sehasta saja, sewaktu saja pada jalan hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu hari esok. Hari esok itu hanya milik Tuhan. Tuhan yang tahu pasti hari esok, bukan kita. Dia sudah ada sebelum kita ada dan sampai saat ini terus ada. Dialah yang menciptakan masa depan itu untuk kita. Dialah sang masa depan itu. Oleh sebab itu, bersyukur untuk hari itu. Nikmati momen hari itu. Jangan rusak momen hari itu dengan hal-hal yang belum jelas, yang kita sendiri tidak tahu dan tidak bisa menjamin 100% di hari esok. Inilah pengharapan kita, yaitu mengenal Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya. Iman kita diuji dengan kepercayaan kita, dengan mempraktekkan apa yang kita tahu tentang Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang kokoh dan berani menghadapi persoalan, berani menghadapi badai hidup kalau tidak punya pengharapan. Tetapi kita tidak mungkin menjadi orang yang punya pengharapan kalau kita tidak memelihara iman kita. Kita tidak mungkin memelihara iman kita untuk bertumbuh kalau kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Allah yang telah kita kenal dari Alkitab, dari firman-Nya. Kita tidak mungkin memelihara iman kalau kita tidak mau membaca firman-Nya. Karena kita tidak akan kenal Allah kita dan kita tidak akan beriman kepada Dia. Karena kita tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak mengikuti ibadah yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita mengenal Allah kita.
kita tidak mau berdoa yang membuat kita harusnya terhubung dengan Tuhan dan membuat iman kita bertumbuh. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan sama dengan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan setiap waktu. Yang melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan hidupnya. Dia akan diberi kekuatan baru yang digambarkan seperti burung Raja Wali. Hanya burung Raja Wali yang bisa terbang di tengah badai, berani menghadapi badai. Di mana letak kekuatan seorang Kristen? Ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia punya iman yang bertumbuh, ketika dia berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dalam Kristus kita dikuatkan, kita diteguhkan. Saat Yesus dikandung Maria, malaikat berkata, dia akan disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saat Yesus hendak naik ke sorga, dia berkata sebelum terangkat, aku menyertai engkau senantiasa. Keadaan boleh semakin sulit dan susah. Keadaan boleh semakin menakutkan. Tetapi ingat Allah beserta kita. Keadaan boleh sulit, susah, menghimpit hidup kita. Tetapi pengharapan kita harus tetap dipelihara dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami hari ini. Ampuni kami, maafkan kami atas kegelisahan kami tentang kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami hari-hari ini. Ampuni kami jika kami ragu dan tidak mempercayakan hidup kami kepadamu. Ampuni kami jika kami ya Tuhan sudah mulai menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, mulai tidak membaca firman dan berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau memulai komitmen yang baru. Roh Kudus pimpin kami. Tolong kami untuk selalu berkomitmen membaca firman, menghadiri pertemuan ibadah, berdoa, dan terlibat dalam pelayanan ya Tuhan. Karena dengan demikian kami semakin mengenal Tuhan kami. Dengan demikian iman kami semakin dikuatkan. Dengan demikian kami bertumbuh, kami berpengharapan. Ampuni kami jika pemahaman kami tentang Engkau tidak sebanding dengan kesediaan kami untuk mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau pemahaman kami semakin dalam, demikian juga kerelaan kami untuk mempercayakan hidup kami semakin meningkat kepada Engkau. Hingga kami tiba kepada 100% kami mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau melalui Roh Kudus dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus untuk berani hidup dan menjalani hidup kita bagi Kristus dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk hidup kita dan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita bagi Yesus Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.